ketika kita membuat aplikasi yang menggunakan database, biasanya kita membuat databasenya terlebih dahulu beserta tabel-tabelnya dan relasinya. Setelah itu baru membuat kode programnya, ya kan? Ya, tapi di Laravel ini kita bisa bekerja secara terbalik, ya. Jadi kita membuat database-nya menggunakan Laravel. Seperti halnya yang sudah kita lakukan ketika menginstal admin LTE. Di sana kita melakukan migrasi, ya. Kita cukup membuat database, setelah itu tabelnya kita migrasi. Dengan migration ini kita bisa mendefinisikan skema basis data menggunakan Laravel. Kenapa kok nggak langsung menggunakan basis data itu sendiri, misalnya MySQL, jadi create table, ya, kemudian nambah kolom, edit kolom, kok tidak dari MySQL? Karena di MySQL kita tidak bisa mengelola versi, ya kan? Kapan kita membuat tabel misalnya mahasiswa, kapan kita menambahkan kolom alamat, kita tidak tahu, ya. Tahu-tahu hasil akhirnya sudah jadi. Nah, dengan migration ini kita bisa melakukan kontrol versi. Misalnya hari ini membuat tabel mahasiswa, kemudian besok menambahkan kolom alamat, kemudian besoknya lagi misalnya menghapus kolom kelas. Nah, di sana bisa kita lakukan dengan script migration. Kemudian satu script migration ini bisa digunakan untuk membuat dan memanipulasi tabel untuk database berikut, ya. Di antaranya ada SQLite, MySQL, PostgreSQL, dan SQL Server. Jadi misalnya kalau mau pindah teknologi database-nya, kita tidak perlu edit script-nya. Cukup kita edit di setting database-nya saja. Untuk membuat script migration itu bisa kita gunakan tool Artisan ataupun kita menulis secara manual. Tapi untuk mempercepat pembuatan script kebanyakan menggunakan Artisan. Jadi di sini Artisan make migration. Kemudian di sini create, ya, create ini untuk membuat, create flights. Flights ini adalah nama tabelnya. Kemudian diikuti table. Ketika kita eksekusi ini, maka dia akan membuat sebuah file di dalam directory database/migration. Ya, kalau kita ingin menyimpan di directory yang lain, kita bisa menambahkan opsi path, ya, kemudian spasi directory barunya di mana. Nah, perintah tadi akan membuat script berikut, ya. Jadi di sana akan membuat kelas create flights table. Ini sesuai dengan nama yang ada di sini, create flights table. Kemudian itu di extend dari kelas migration. Kemudian di sini ada up, ada down, ya. Metode up ini dieksekusi ketika kita menjalankan perintah PHP Artisan migrate, ya. Jadi ketika kita menjalankan perintah PHP Artisan migrate, dia akan mengeksekusi script yang ada di dalam metode up, di mana di sini dia create, ya, membuat tabel flags, ya. Perhatikan yang ini ada table ini sebenarnya keterangan dari IDE-nya. Jadi di source code-nya
tidak ada tulisan table, ya. Jadi dia membuat tabel flight, ya. Kemudian di dalamnya ada kolom ID dan timestamp. Ini secara default seperti ini. Jadi ID ini nanti tipe datanya integer dan auto increment. Kemudian yang untuk timestamp ini ada dua kolom, ada create add dan update add. Kemudian yang down ini dijalankan ketika rollback, ya. Kalau kita menggunakan Microsoft Office kan ada Ctrl Z, ya. Nah, di sini kita bisa mengembalikan posisi database ke sebelumnya menggunakan namanya rollback. Nah, ketika rollback itu ini yang dieksekusi, ya, yang dieksekusi yang di dalam metode down. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi perintah ini ya akan menghasilkan file di database /migration, ya. Kemudian isi filenya seperti ini. Jadi kalau sudah kita eksekusi migrate, ya, maka di sana akan dibuat ada kolom ID, ya, sebagai primary key, auto increment, kemudian ada create add dan update add, ya. Jadi ini create add dan update add ini fungsinya untuk mencatat kapan data itu dibuat atau diperbarui. Misalnya untuk tabel flights ini sudah dibuat, ternyata ada kolom yang kurang, ya. Maka kita bisa mengembalikan ke posisi sebelumnya dengan memanggil artisan migrate rollback, ya. Ketika di rollback maka dia akan kembali satu langkah. Kalau misalnya satu langkahnya membuat ini, berarti nanti dia akan melakukan ini function down, di mana di sana drop if exists, ya. Hapus jika ada tabel flights. Jadi ketika kita jalankan rollback maka akan dihapus. Kita juga bisa menentukan misalnya rollbacknya 5 tahap, ya, tinggal ditambah opsi minus step sama dengan berapa tahap. Atau mau di reset, ya. Di sini PHP artisan migrate reset. Kalau reset ini hati-hati, semua tabel dan data akan dihapus, ya. Ya, karena misalnya yang tadi kita migrate rollback, ya, kemudian kita tambahkan kolom. Misalnya di sini saya tambahkan kolom name dengan tipe data string dan kolom airline dengan tipe data string, ya. Setelah di rollback kita migrate, maka nanti di tabelnya akan ditambahkan name dan airline. Ada pertanyaan? Secara default di MySQL kalau string berapa karakter? 255. Nah, kalau misalnya saya mau membatasi hanya 20 karakter, bagaimana? Biasanya kan misalnya NIM kan nggak perlu sampai 255 karakter kan? Ada berapa karakter NIM-nya? Nah, misalnya 12. Nah, maka kalau ini saya ganti NIM kemudian koma 12, artinya panjangnya 12 karakter. Jadi kalau yang mengedit ini kita harus melakukan rollback, dikembalikan dulu, setelah itu baru
di migrate. Ya. Pak, kalau misalnya ya di sana sudah banyak datanya, kalau di rollback kan hilang semua. Ya kan? Bagaimana cara nambahkan kolom misalnya? Kita harus membuat script migration yang baru. Jadi contohnya misalnya make migration ya, add type kolom ya, tambahkan kolom tipe ke tabel flags ya. Opsinya tabel tujuannya adalah flags ya, yang dimaksud perintah ini adalah untuk tabel flag. Maka dia akan membuat script migrasi yang baru ya. Tapi di sini masih kosong. Kalau kita ingin menambahkan kolom cukup ditulis di dalamnya ini ya. Ya, misalnya saya tambahkan kolom type ya. Sedangkan yang untuk down-nya saya drop kolom type juga ya. Jadi ketika dimigrasi dia akan menambahkan kolom type. Nah, di sini akan ditambahkan kolom type tanpa harus menghapus tabel yang sebelumnya. Ya, jadi ada dua cara. Yang pertama tadi kita edit filenya, kita rollback kemudian migrate. Artinya tabelnya dihapus dulu, setelah itu diganti dengan tabel yang baru. Kalau belum ada datanya tidak ada masalah ya. Tapi kalau sudah ada datanya berarti kita perlu membuat script migrasi yang baru ya, sehingga ketika dieksekusi kita tidak perlu rollback ya, cukup langsung migrate ya. Coba perhatikan di sini ketika kita membuat script migration, di sana ada tanggal ya, tahun, bulan, tanggal, kemudian waktunya. Nah, ini bisa kita jadikan referensi ketika kita mereview database yang kita buat, kapan merubah tabel, kapan menambah kolom ya. Jadi di setiap file migration itu akan ada keterangan waktu. Kemudian di dalam script migration kita juga bisa memeriksa keberadaan sebuah tabel atau kolom ya, menggunakan hash table atau hash kolom ya. Jadi kita cek dulu apakah ada kolom users, kalau ada apakah ada tabel users, kalau ada kita mau melakukan apa ya, atau di sini apakah memiliki kolom users dan email, kalau iya mau melakukan apa ya. Kemudian kita juga bisa merename atau menghapus tabel ya, menggunakan rename. Ini adalah nama tabel awal, ini adalah nama tabel akhir. Bisa menggunakan petik ya. Misalnya sebelumnya petik flights diganti menjadi penerbangan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian bisa juga di drop atau dicek drop if exist. Karena kalau langsung drop akan tetapi tabel usernya belum ada, maka akan keluar pesan error ya. Tapi kalau dicek dulu drop if exist, kalau nggak ada ya nggak akan di drop. Kemudian ini adalah contoh-contoh format jenis kolom ya. Misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, yang name kita batasi 12. Ini name-nya dibatasi 100
karakter. Ya. Kemudian ada tipe desimal, ini nama kolomnya amount. Precision ini adalah jumlah digit. Scale ini adalah jumlah angka di belakang koma. Ya, kalau kita tulis singkat seperti ini juga bisa langsung 8,2. Atau kita juga bisa menggunakan tipe data enum, ya, enum. Ini kolomnya difficulty, isinya easy dan hard. Kalau diisi dengan value yang lain maka akan keluar pesan error. Ya, ini adalah daftar jenis-jenis kolom yang disediakan, bisa dibaca di link berikut, ya, cukup banyak. Berikutnya adalah modifier kolom, ya, modifier kolom. Sebagai contoh, misalnya nullable, ya, nullable ini artinya bisa dikosongi, ya. Ada juga modifier yang lain, misalnya after kolom. Dari belakang kelihatan, ya, after kolom, ya. Misalnya kita menambahkan, nah yang ini, type. Ini kan nggak enak dibaca, seharusnya dia setelah airline. Ya, berarti waktu kita menambahkan di sini, ya, table string kolom, ya, tanda panah after dalam kurung tanda petik airline. Ya, maka dia akan membuatnya di baris keempat, ya. Kemudian untuk menentukan auto increment, ya, jenis karakter dan lain-lain. Jadi ini adalah modifier yang disediakan di migration di Laravel. Kemudian modifikasi kolom. Nah, untuk modifikasi kolom kita perlu pustaka atau library Doctrine DPAL, ya. Jadi perlu menginstal ini dulu, baru setelah itu kita bisa mengubah kolom. Ya, misalnya di sini yang sebelumnya misalnya 25 karakter, kolom name diubah menjadi 50 karakter, ya. Kemudian ini contoh untuk merename kolom, ya. Sama untuk mengubah kolom menjadi nullable. Ini untuk menghapus kolom, ya. Ini kalau satu, kalau multi kolom menggunakan array. Kemudian foreign key. Ketika kita membuat skema database, biasanya di sana ada yang namanya relasi. Ya, relasi itu ditunjukkan dengan foreign key. Misalnya di sini ada tabel pos, ya, di mana dalam tabel pos tersebut ada kolom user ID. Nah, user ID itu menunjukkan atau mereferensikan ke tabel user, ya, di mana referensinya adalah ID. Nah, di sini masih belum ditunjukkan apakah relasinya one to one atau one to many, yaitu nanti ketika kita membuat model. Ini untuk menghapus foreign key, ya, menggunakan drop foreign. Kemudian foreign key ini bisa kita aktifkan dan non aktifkan, ya, menggunakan enable disable foreign key. Nah, tugasnya kalian membuat skema database berikut, ya. Yang di sini ketika kalian migrasi yang tadi
menggunakan admin LTE itu kan sudah ada tabel users. Jadi ini tidak perlu dibuat kembali. Kemudian untuk membuat skema berikut ya, itu harus diawali dari yang tidak memiliki relasi. Misalnya bibliografi kategori. Di sini tidak punya relasi. Nah, kalau kita dulukan bibliografi, yang ini setelahnya, maka ini bingung karena di sini ada bibliografi kategori ID. Jadi buat dari yang tidak punya relasi terlebih dahulu, setelah itu tabel berikutnya, tabel berikutnya. Kemudian peminjaman koleksi. Lah, peminjaman koleksi ini membutuhkan peminjaman. Berarti kita dari mahasiswa ke peminjaman baru ke sini ya. Nah, tugasnya yang minggu ini kita buat untuk migration ya. Minggu depan kita lanjutkan untuk yang model.